Tuhan yang bergantung zaman, bahasa yang digunakan itu bahasa yang sama, bahasa keselamatan. Kalau kamu taat dengan ajaran ini, kamu selamat, kira-kira begitu. Ya kalau dipersoalkan dari segi kata-kata, itu kan persoalan bahasa saja. Tapi substansinya kan sama. Bahwa semua nabi itu mengajarkan ajaran keselamatan. Terlepas, mau namanya apa gitu. Kayak kata-kata Yahudi, agama. Yahudi kan bukan nama agama. Itu kan nama suku. Nah gitu kan. Nah jadi tolong jangan terlalu dipersoalkan kata-kata Islam itu. Ya, tapi intinya begini. Bahwa semua nabi itu mengajarkan tentang keselamatan, konsep keselamatan yang berorientasi kepada tauhid. Nah, dalam bahasa Quran itu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Ya. Tidak ada seorang nabi pun atau rasul yang kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau Muhammad, terkecuali kepada nabi dan rasul itu kami wahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Jadi ini adalah konsep ketauhidan. Terlepas namanya apa. Jadi kalau pertanyaannya, oh misalnya Nasrani, kita berdebat nama-nama begitu. Pertanyaannya, konsep Tuhannya tauhid tidak? Nah kan gitu. Yahudi konsep Tuhannya tauhid tidak? Hindu atau Buddha misalnya, konsep Tuhannya tauhid tidak? Jadi sebenarnya yang perlu kita pertanyakan itu persamaan konsep itu. Jangan kita berdebat soal nama-nama, itu kan bahasa. Bahasa Islam itu kan bahasa Arab. Ya. Terus sebelumnya apa namanya? Ya tentu tidak menggunakan kata Islam dong. Terus dengan kata bahasa yang dibawa Nabi yang bersangkutan. Nah, kan begitu. Nah, ini untuk memudahkan kita memahaminya begitu Pak Kingdom. Okay, tapi kalau Pak Kingdom masuk dari kata-kata Islam, oh itu bahasa Arab kok. Pastilah sebelumnya tidak ada kata-kata itu dong. Wong nabi-nabi dulu bukan orang Arab, nabi-nabi dulu itu orang Israel, ya menggunakan bahasa Aramik dong, bahasa apa namanya Israel. Tapi hakikatnya sama. Kalau membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah dan menganggap Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, sebagaimana orang Islam menganggap Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, clear, nggak ada masalah. Mau apapun namanya. Nah, begitu cara memahaminya Pak Kingdom. Jangan kita berkutat pada kalimat Islam karena nanti nggak akan ketemu rumusnya. Karena Islam itu bahasa Arab. Nah, nabi-nabi dulu beda-beda bahasanya. Tapi yang paling penting itu adalah sama hakikatnya. Jadi kita mencari persamaan. Maka tadi saya membahas hukum-hukum. Persamaan hukum dalam Al-Quran dan dalam Injil itu sama. Karena sumbernya dari Tuhan yang sama. Hukum babi haram dalam Imamat 11 tadi. Di Quran ada. Al-Baqarah tadi ayat 173, kemudian dalam Maidah ayat 3 ada sama hukum kisos, hukum yang setimpal. Ada enggak? Ada dalam Alkitab. Di Quran ada? Ada. Jadi kita mencari persamaan itu. Nah, makanya kalau itu sama, kenapa sama Pak Kingdom? Kenapa sama? Itulah yang benar, karena sumbernya dari Tuhan yang sama. Nah, kalau kemudian dianulir hukum-hukum ini oleh Paulus tadi, antum ikut yang mana? Ikut yang dari Tuhan atau mau ikut dari Paulus ini yang tadi dia memberikan testimoni kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul 3 kali kok tidak sama? Apa ya anda itu tidak ragu, tidak mempertanyakan itu? Dia kan tokoh sentral kok di dalam agama Kristen. Kok bisa-bisanya memberikan testimoni seperti itu kan? Mestinya kita ragu dong. Nah gitu Pak Kingdom ya. Jadi kata-kata Islam Pak itu sebenarnya kata-kata Islam itu adalah bahasa Arab yang memang dipergunakan sejak Nabi Muhammad lahir. Sebelumnya itu ya bukan Islam namanya, tapi kata yang sepadan sesuai dengan bahasanya, yaitu mengajarkan keselamatan, mengajarkan ketauhidan. Itu. Ya, jadi gini Bang, sebenarnya ada beberapa pertanyaan
kurang Ya. lebih 4 ada Boleh, boleh, nggak Siap, boleh, boleh, boleh. Boleh, Siap, siap, Pak Kingdom. Yang pertama saya mau menyorotinya adalah ketika abang kan tadi bernarasi, berkata abang bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Agama ya. Makanya saya mempertanyakan, karena Muhammad kan baru datang ada pada abad ke-7, baru di Ya. situ agama Islam itu muncul. Ya. Sementara abang tadi sudah menarasikan bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Tetapi nggak apa-apa. Itu apa yang abang jelaskan tadi, saya nggak mau terlalu lebih jauh ke sana. It's okay. Klaim apapun itu dari abang Ustadz dan juga mungkin saudara-saudara Islam, nggak apa-apa. Itu saya nggak persoalan. Yang kedua, abang, kalau kita melihat pola Tuhan itu berbicara kepada nabi, kepada manusia, itu selalu bicara langsung. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bicara langsung sama Adam. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bicara langsung kepada Adam dan Hawa. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban yang tidak diterima Tuhan, yaitu korbannya Kain, dan ketika Kain mukanya tidak berseri, Tuhan menegur dia, Tuhan bicara langsung, ya. Dan ketika Tuhan hendak menghukum bumi karena dosa, Tuhan bicara langsung kepada Nuh. Setelah Nuh, Tuhan bicara langsung juga kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa juga, dan kepada semua para nabi, Tuhan bicara langsung. Nah, sementara klaim dari teman-teman saudara Islam bahwa Muhammad adalah seorang nabi, pertanyaan saya, abang, dari semua nabi yang ada sebelum datangnya Muhammad, pola Tuhan bicara kepada manusia itu tidak pernah berubah, yaitu langsung, berbicara langsung, memilih langsung, karena nabi ini tangan kanannya Tuhan, kepercayaannya Tuhan untuk menyampaikan risalahnya Tuhan, ya, message-nya Tuhan, wahyunya Tuhan. Jadi Tuhan itu bicara secara langsung. Pertanyaan saya, abang, apakah ketika Tuhan yang memilih Muhammad ini sama dengan Tuhan yang memilih para nabi sebelumnya? Karena ketika Tuhan, para nabi itu bertemu bicara langsung, dia memperkenalkan diri, akulah Allah, akulah Tuhan. Kepada Abraham, dia mengaku akulah Tuhan, akulah Allah. Kepada Ishak, Yakub, berbicara akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, apakah Tuhan yang sama ini juga ketika memilih Muhammad, dia memperkenalkan dirinya kepada Muhammad atau tidak? Ya. Silakan, abang. Baik. Bagus sekali dan indah sekali pertanyaan Pak Kingdom, luar biasa. Jadi nabi-nabi dulu, Pak Kingdom, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak. Seperti Nabi Musa hanya menerima 10 perintah Tuhan. Kalau yang menjadi soal jumpa atau tidak jumpa, saya bisa menjawab. Kalau kemudian hanya 10 titah itu saja disampaikan, saya pikir ya kalau mau langsung saja mudah bagi Allah. Dan juga nabi-nabi yang lain menerima wahyu itu sedikit-sedikit. Tetapi ketika datang nabi yang terakhir ini, Pak Kingdom, dia nabi terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu atau kitab suci yang datang sesudah dia, yang kepadanya itu diberikan banyak sekali aturan, banyak sekali ayat, sampai ribuan ayat. Maka dalam rangka untuk memudahkan nabi menerima wahyu ini, karena banyak sekali, ditambah lagi nabi kami itu kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan irodahnya, dengan kemauannya, dia menyampaikan wahyu itu melalui perantaran malaikat Jibril. Ya. Dan karena itu banyak sekali konten, isi yang akan disampaikan itu, sehingga Allah memandang
keberadaan malaikat ini penting sebagai penyampai wahyu tadi. Agar itu nanti bisa dikodifikasi. Nah, substansinya bukan masalah langsung atau pakai perantara. Yang penting intinya itu adalah kalau memang sumbernya dari Tuhan, sama dengan begini. Presiden, contoh presiden. Ada presiden yang langsung manggil menteri-menterinya, jumpa langsung, ada. Tapi ada juga menteri-menteri itu yang presiden menyampaikan satu pesan atau amanat lewat menteri yang lain. Menteri Sesnek misalnya, sampaikan kepada menteri anu. Ini perintah dari presiden ini. Nah, pertanyaannya bukan langsung atau tidak langsungnya. Pertanyaannya adalah apakah materi konten itu, wahyu itu memang dari Tuhan atau tidak? Bukan masalah pakai perantara kah atau langsung kah? Bukan itu yang menjadi substansi. Maka saya selalu menggiring opini dan narasi itu. Kita itu harus menguji wahyu ini. Kita menguji kitab suci ini. Benar nggak dari Tuhan? Yang mana dari Tuhan? Al-Quran kah? Alkitab kah? Atau kitab yang manakah? Kita uji dulu ini kitab suci ini. Kita bawa ke lab. Labnya itu apa? Labnya itu adalah mata kita. Labnya itu otak kita. Labnya itu pendengaran kita. Labnya itu adalah hati kita. Kita ini adalah orang yang berpendidikan. Agama itu Allah turunkan kepada orang yang berakal. Maka dalam Islam, ad-dinul akal. Islam itu rasional. Islam itu masuk akal. La dina liman la akalala. Tidak dianggap beragama orang yang gila, orang yang tidak punya akal. Sebab akal ini sejatinya difungsikan untuk menerima wahyu itu, memahami agama itu. Ya. Jadi dengan mudahnya kita menguji, bukan persoalan itu langsung atau pakai perantara, bukan itu substansi bagi saya. Substansinya ada kalanya dia langsung, dan Nabi Muhammad pun ada yang langsung juga ketika Isra Mi'raj, dia jumpa langsung dengan Tuhan di Sidratul Muntaha. Ada juga yang langsung. Tapi karena wahyu Quran itu banyak sekali dan harus itu dikodifikasi, maka turunnya tidak sekaligus, berangsur-angsur sampai 23 tahun lewat perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi yang sekarang kita uji bukan masalah langsung atau pakai perantara, tapi apakah wahyu yang diterima Nabi ini ya benar? Benar itu ukurannya apa? Dia harus punya tolak ukur. Agama ini benar, tolak ukurnya apa? Agama ini tidak benar, tolak ukurnya apa? Jadi kita punya parameter di situ. Nah, dengan satu kesepakatan. Apa kesempatannya? Satu yang kemarin saya bilang. Kalau kita ingin menguji kitab suci itu. Kitab suci yang benar itu saya bilang, apabila isi kitab suci itu 100% yang berkata itu Tuhan, baru namanya wahyu. Kalau yang berkata di situ manusia atau tercampur perkataan Tuhan, ada otomatis potensi kontradiksinya besar. Maka kita uji, kita bawa ke lab. Yang mana yang tidak bercampur itu? Al-Quran kah? Atau Alkitab? Bawa diuji dulu. Silakan. Al-Quran terbuka untuk diuji. Silakan. Antum-antum jangan alergi dengan Al-Quran. Baca itu Al-Quran terjemahan. Anda tidak tahu, tanya sama orang Islam yang tahu. Kami tidak melarang Anda baca Quran. Sebagaimana kalian juga tidak boleh melarang kami baca Injil. Silakan. Itu kan ilmu pengetahuan. Boleh-boleh aja. Silakan dibaca. Dan di Amerika sana, di Harvard, itu Al-Quran menjadi sumber kajian. Yang mengkaji siapa? Orang-orang orientalis sana. Bebas saja. Tidak ada masalah. Ya, saya lanjut dulu. Nah, Sabar Pak Kingdom, biarkan Ustadz selesai. Silakan ya, Ustadz. cara menguji kan Pak Kingdom begitu. Jadi yang kedua, kita uji kebenaran kitab suci. Apabila kitab suci itu ditulis dengan bahasa aslinya. Karena kalau ada aslinya Pak, ya ketika kita cetak ulang misalnya, kita fotokopi. Ragu kita, ini kayaknya kok nggak begini bunyinya. Jangan-jangan ada yang terputus ini. Kemana kita mengkonfrontir kalau tidak ada aslinya?
Sedangkan peralihan satu kata bahasa kepada bahasa yang lain dengan kosakata yang sama bisa merubah makna. Contoh, coba Bapak tulis atos. Atos. Ketika atos ini, A-T-O-S, ketika atos dibawa ke dalam bahasa Jawa, itu artinya keras. Atos dibawa ke bahasa Sunda, itu sudah. Kan dengan huruf yang sama, makna yang berbeda kan jauh. Lalu untuk mengkonfrontir itu gimana Pak? Kalau tidak ada aslinya. Maka Al-Quran kalau salah cetak, oh dengan mudah, masih ada aslinya. Aslinya mana? Ya itu yang ada sekarang, yang berbahasa Arab itu. Itu original. Sepanjang zaman itu nggak akan boleh berubah. Nggak bisa dipindahkan ke dalam bahasa manapun. Maka kita pertanyakan, mana aslinya Injil itu mana? Nggak ditemukan lagi. Kemudian penulis kitab suci itu, penulis wahyu itu, kan dia harus berjumpa dong dengan yang menerima wahyu itu. Bagaimana seorang penulis wahyu nggak jumpa dengan wahyu dengan penerima? Itu kan dusta, dia berbohong, dia ngarang namanya itu. Dari mana dia bisa menuliskan wahyu? Wong dia nggak jumpa dengan penerima wahyu itu. Nah, ini kita mikir sebetulnya. Pertanyaan saya, apakah penerima wahyu di Quran jumpa dengan dia? Jumpa. Jurtulnya jumpa semua. Zaid bin Sabit dan sahabat jumpa. Ketika Nabi, kan Nabi buta huruf, mungkin bisa baca. Dia hanya bisa mendengar. Nabi bilang sama sahabat, coba bukukan, tuliskan ini. Tulis. Setelah itu sahabat, coba bacakan, saya dengarkan, dibaca. Sama nggak dengan wahyu diterima Nabi dengan dibaca? Oh sama, checklist. Oke, abadikan ini. Begitu. Pembukuan itu di zaman Nabi masih hidup, dikonfrontir. Nah saudara-saudaraku dari Kristen gimana mengkonfrontir itu? Ketika dipindahkan ke dalam bahasa Batak, bila lagi. Dipindahkan ke dalam bahasa Jawa, lain lagi. Nah, contohnya apa? Antara God dengan Lord. Nah, itu kan beda itu. Dari Tuhan jadi Tuan. Oh itu nanti kalau bikin Tuhan dengan Tuan, dengan hilang satu huruf H, itu kan sudah signifikan merubah Tuhan dengan Tuan. Nah gitu kan? Maka Quran itu Pak Kingdom, Quran itu, maka nggak sembarangan. Orang Islam pun banyak nggak tahu Quran kalau nggak belajar. Orang Arab akan nggak tahu dia kalau nggak belajar. Itulah hebatnya Quran, karena Al-Quran itu original, disertakan semua aslinya, dokumennya itu, ya. Maka dijamin oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga keasliannya, kata Allah. Jadi persoalannya Pak Kingdom bukan apakah Allah itu jumpa langsung dengan Nabi atau tidak. Semua Nabi dulu jumpa. Kalau jumpa seperti yang dipahami Pak Kingdom, ya wajarlah. Ayatnya cuma dikit aja kok. Lah ini kan ribuan ayat. Pertanyaan saya, di perjanjian lama ini sampai ratusan ribu ayatnya, itu sumbernya dari mana? Ya, wahyu dari mana ini? Harus orang Kristen harus bisa menjelaskan Pak Kingdom. Perjanjian baru dari mana sumbernya ini? Wahyu dari mana? Harus bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu mutawatir, sambung menyambung, sanadnya itu bersambung. Saya tidak belajar dari guru saya dari gurunya lagi, gurunya lagi. Ilmu itu harus bersambung sampai yang pertama. Itu baru benar. Karena belum pernah di dunia ini mati semua manusia kan. Kita kan berguru itu sambung bersambung, itu namanya sanad. Jadi kalau yang mempersoalkan jumpa tidak jumpa, kan saya kasih analogi tadi. Apakah presiden menugaskan seseorang jumpa menteri itu tidak sah? Itu kan persoalan teknis. Intinya apa? Itu kalau presiden, tinggal pertanyaannya, betul nggak dari presiden ini? Itu jadi pertanyaan. Kalau betul jangan dipersoalkan. Oh kenapa presiden tidak langsung aja? Ngapain dipersoalkan? Kan presiden banyak tugas, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi yang harus dipertanyakan itu dari Tuhan tidak. Bukan masalah itu langsung atau tidak langsung. Kemudian Pak Kingdom tanya, ada nggak di Quran mengatakan, oh saya ini adalah Allah? Loh, Quran juga justru mengenalkan dirinya. Innani anallah.
Ya. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku, maka sembah kamulah aku. Loh, ada jelas ayatnya. Justru yang perlu saya pertanyakan sama Pak Kingdom, ada nggak Pak Kingdom jumpa di Bible Perjanjian Baru Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, ya, sembah kamulah aku. Saya mau tanya Pak Kingdom sekarang, ada nggak ayat seperti itu? Oke, Dari baik. Yesus pernyataan itu? Tidak ada. Sebentar, Yang Bang. ada itu adalah statement-statement dari siapa? Dari Paulus. Di mana? Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, di kitab Filipi pasal 2 ayat 11 adalah dalil yang mempertuhankan Yesus. Kata-kata dari Yesus kalau mau dibaca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, dia mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan jadi kontradiksi jadinya. Nah, begitu cara memahaminya Pak Kingdom ya. Tadi Pak Kingdom bilang ada beberapa. Boleh, itu sudah 2. Yang 3 apa? Ya, silakan Pak Kingdom ya. Dan Baik. jangan lupa tadi dijawab pertanyaan dari Ustadz Nababan tadi yang adakah tidak, kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Begitu. Adakah tidak perkataan Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau di Islam kan ada Toha ayat 14. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Ya Pak Kingdom ya. Nah, silakan Baik. pertanyaan kedua, silakan Pak Kingdom. Ketiga. Oh, ketiga, pertanyaan ketiga. Gini Bang Lodeng dan Ya. Bang Ustadz. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Ustadz Nababan itu belum menjawab substansi dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan memilih para nabi, Tuhan itu berbicara secara langsung kepada mereka dan memperkenalkan dirinya kepada para nabi, ya. Makanya saya tadi bertanya, apakah pola ini juga ketika dia memilih Muhammad, ya, dia memilih secara langsung, bicara langsung. Tadi abang menganalogikan presiden. Ini Pak Kingdom izin ya Ustadz ya. Ini saya moderator di sini. Jadi Pak Kingdom tadi sudah dijelaskan sama Ustadz, sudah detail. Saya yakin yang lain pasti paham. Jadi Betul, masalah dijelaskan bukan permasalahannya ini Tuhan itu berfirman melalui siapa, melalui langsung para nabi, melalui pelantarannya, bukan, tetapi yang diterima ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Contoh tadi sampai diambil analogi. Bapak Presiden, dia bisa memanggil orang itu menyampaikan surat ini melalui pelantara orang, ataupun ada yang dia bisa sendiri. Tetapi pertanyaannya ini, surat yang diterima ini benar tidak dari presiden? Nah, Al-Quran yang kami pegang ini benar tidak dari Allah? Diujilah, dibawa ke lab, pakai akal kita, pakai mata kita. Bible yang kalian pegang itu benar tidak dari Tuhan? Kalau benar, mari kita uji. Contoh salah satunya ujian daripada Allah ini. Kami yang menurunkan Al-Quran dan yang kami yang menjaganya. Tadi Ustadz membuka ayatnya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Yaitu Allah menghadirkan penghafal-penghafal Al-Quran yang umur 12 tahun, 15 tahun. Nah, seandainya Al-Quran kita hilangkan, Bible kita hilangkan, kita tulis kembali, pasti Kristen tidak punya kitab suci lagi. Karena tidak ada satupun orang pendeta yang bisa menghafal firman, menghafal Bible. Kalau kitab suci tidak bisa dihafal oleh manusia, berarti itu bukan dari firman Tuhan. Kalau kitab suci kontradiksi, berarti itu bukan dari firman Tuhan. Dan itu sudah dijawab sangat detail. Nah, Anda mau pahami atau tidak pahami, itu mungkin keterbatasan Anda cara berpikir. Karena ini masih ada lain. Ini Pak Luther juga ini adalah seorang Kristen. Bang Dafar juga seorang Kristen. Namun Pak Luther ini pemahamannya Kristen ini berdiskusi sama saya semalam. Tuhannya itu benar-benar 3 yang tertulis di situ. Begitu. Dia bilang tertulis 3. Jangan bilang 1. Kalau bilang 1 dia siap debat. Begitu. Tapi kita bukan berdiskusi antara kalian. Di sini ada Ustadz. Lanjut pertanyaan kedua dan tolong Anda menjawab pertanyaan Ustadz Nababan tadi. Apakah ada Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Begitu. Silakan Pak Kingdom. Ya Pak Kingdom tolong dijaga adabnya karena ini Ustadz saya ya. Kita saling menghargai Pak ya. Iya, silakan. Gini Bang, karena saya ini juga mau belajar kebenaran ya. Saya juga mau belajar kebenaran dan saya juga mau mendapatkan. Ustadz minum dulu Ustadz. Ustadz minum dulu Pak Ustadz. Ustadz. Aman. Ya. Jadi, Lanjut Pak Kingdom, lanjut Pak. Seperti Pak Bang Ustadz Nababan bilang bahwa dia mempelajari Quran itu berapa tahun? 3 tahun ya Bang ya? 23 tahun.
Oke, 23 tahun mempelajari Quran ya, baru mendapatkan kebenaran. Nah, saya juga Oh, saya. Iya, Oh, 3 tahun, 3 tahun. oke, 3 tahun. Karena saya ingat kemarin abang kan bilang bahwa 3 tahun belajar Quran baru percaya Quran kan. Nah, saya juga mau mencari kebenaran. Nah, makanya saya tanya, pola yang saya dapatkan di Alkitab ketika Tuhan bicara kepada para nabi itu langsung. Saya belum masuk ke Quran ya Bang ya. Wahyu, Quran, seperti apa, saya belum masuk ke situ. Saya hanya mau pengen tahu, apakah pola yang sama itu berlaku kepada Muhammad juga ketika Tuhan memilih Muhammad sebagai nabi. Apalagi diklaim bahwa Muhammad ini dipilih untuk semua umat manusia. Apalagi Muhammad itu baru dipilih 700 tahun setelah Yesus datang. Artinya ratusan tahun. Cukup lama itu. Apalagi Muhammad dari Arab, bukan dari Israel. Muhammad tidak tahu para nabi sebelumnya. Pasti Tuhan yang memilih orang yang baru dari negara yang baru, tempat yang baru. Harus dia memperkenalkan dirinya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sehingga ketika dia menerima wahyu dan memberitakannya kepada orang-orang juga, orang-orang percaya, betul bahwa ini diutus oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Di luar Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah berhala. Makanya saya mau tanya, abang belum jawab sebenarnya substansi dari pertanyaan saya. Saya belum masuk ke wahyu Al-Quran. Saya hanya mau tahu ketika Tuhan yang sama ini memilih Muhammad, dia memperkenalkan dirinya tidak kepada Pak Kingdom, kalau boleh pakai Nabi Muhammad lah. Iya, untuk ya, saling Nabi Muhammad. menghargai Ya, ya. Nabi Muhammad ya. Baik. Jadi Pak Kingdom, sebenarnya sudah saya jawab tadi, tapi masih kurang puas beliau ini. Jadi Pak Kingdom kan masih berkutat di seputar langsung atau tidak langsung. Kalau nasnya itu kan sudah ada dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 14 tadi. Allah berfirman, Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembah kamulah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi Allah sudah berta'aruf. Allah sudah mengenalkan dirinya kepada nabinya Muhammad lewat wahyu. Nah, yang menjadi soal kan maunya Pak Kingdom kan harus jumpa begini face to face. Ya, belum ada seorang nabi pun yang jumpa dengan Allah itu face to face. Tidak ada. Nggak akan ada. Mati semuanya nabi itu, pingsan semuanya kalau jumpa Allah. Nggak mungkin Allah menampakkan dirinya di muka bumi ini secara langsung, kecuali hanya dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk bayangan, tidak langsung face to face begini. Nggak mungkin. Ya, jadi Pak Kingdom harus memahami itu dan berikan saya dalil di dalam Alkitab. Kalau memang pernah Tuhan langsung menampakkan jelas gitu, tidak ada. Itu semua lewat perantaraan, ada penghalang, ada hijab, masih ada cahaya. Ya, seperti Tuhan berjumpa dengan Moses misalnya, masih ada cahaya saja. Dia hanya mendengarkan satu suara saja, nggak bisa. Allah itu maha besar Pak Kingdom. Pak Kingdom itu jangan membayangkan Allah seperti kita itu. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Wong kita jumpa dengan manusia gede aja takut kita, gemetar kita. Apalagi jumpa dengan yang maha besar. Ya, makanya Bapak mau jumpa kayak begini nih, jumpa kita face to face begini, dia pakai iPad begini. Jangan bayangkan Tuhan seperti itu. Allah itu maha besar. Tidak mungkin Allah mau menjumpakan dirinya dengan apa? Dengan kata-kata saja, dengan wahyu saja, ya, dengan suara saja, dengan perantara saja. Sudah cukup. Nah, oke, oleh karena itulah, menurut saya Pak Kingdom, apapun yang kita bahas, selagi kita tidak menguji kitab suci kita itu benar atau tidak, maka kita selalu akan tidak menemukan titik temunya. Tapi apabila Pak Kingdom dan teman-teman OTN jujur mau mengkaji benar nggak kitab suci saya dari Tuhan, itu baru bagus. Itu baru menemukan kebenaran Pak.
Apa yang namanya kitab suci itu apa? Kan kemarin sudah saya kasih analogi. Nih, saya bilang begini, saya kasih contoh nih Pak. Ini kan Alkitab nih. Ya. Ini buku. Saya kasih analogi Pak Kingdom ya. Ini buku, ini kitab, Alkitab. Kata lainnya kitab suci atau wahyu. Ini bahan bakunya apa? Kertas. Ini kertas juga. Nah, jangan saya balik. Ini saya bikin kanan. Ini bahan bakunya kertas. Ini juga kertas. Ini sama-sama kertas. Kenapa kemudian dalam penamaan ini orang bilang buku, ini orang bilang kitab suci? Padahal bahan bakunya sama. Sama-sama kertas ini. Tapi dalam penamaan kenapa jadi beda? Dia menjadi beda karena memang beda kontennya, beda isinya. Karena ini yang berkata manusia, dikatakanlah buku. Karena ini yang berkata dengan Tuhan, maka dikatakan kitab suci atau wahyu. Oh, Allahu Akbar. Jelas kan? Benar sekali. Nah, kalau kita sepakat dengan kata-kata itu, barulah kita uji. Ini kan dikatakan kitab suci. Ini juga dikatakan kitab suci, Al-Quran ini. Barulah kita uji. Yang mana yang dari Tuhan ini? Dengan standar-standar ilmu yang jelas. Benar ya Allah, Ya? benar. Bisa dihafal, luar kepala. Ajarannya aktual sepanjang masa. Tidak membingungkan, tidak kontradiksi, tidak ada yang porno. Sekarang coba saya kasih contoh Pak Kingdom. Kan semua Anda kan pernah baca itu seperti dalam Kidung Agung misalnya. Baca nih, saya bacakan Kidung Agung ini. Ya. Ini ayatnya nih, pasal 7. Ini saya coba disimak ini. Kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma. Dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu. Dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Nah, coba saya tanya Bapak, bunyi ayat yang seperti ini, apakah layak disebut sebagai wahyu? Layak disebut sebagai firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, dari mana sumbernya? Siapa yang nulis itu? Siapa yang memasukkan? Kenapa dimasukkan bagian daripada kitab suci? Adakah Pak Kingdom jumpa ayat seperti dalam Quran? Gak akan ada. Jadi yang kayak begini, sampai kapan kita berdiskusi Pak Kingdom, selagi belum menemukan kata sepakat, kita uji kitab suci itu, dibawa ke lab, yang mana yang dari Tuhan, barulah kita menemukan kebenaran itu. Allahu Akbar, benar. Baru menemukan kebenaran. Sekarang saya tanya Pak Kingdom, mendengar ayat yang kayak begitu, pertanyaan saya, apa urgensinya Tuhan ngomong begitu kalau itu dari Tuhan? Itu kan bahasa kurang mendidik. Bahasa nggak cocok itu sebagai kitab suci. Lalu kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Berarti dari manusia. Kalau dari manusia, kenapa dicampurkan dengan firman-firman Tuhan? Maka dalam Islam dipisah, mana Al-Quran, mana hadis Nabi. Hadis Nabi berpotensi dipalsukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia, orang Arab. Yang namanya bahasa Nabi Muhammad itu bahasa orang Arab. Beda dengan bahasa Quran. Kalau Al-Quran itu sulit untuk dipalsukan. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasanya bahasa tinggi, bukan bahasa Arab pada umumnya. Orang Arab pun saya bilang kalau nggak belajar nggak akan tahu. Jangankan hilang ayat Pak. Ya, hilang satu huruf aja di Quran dicetak, udah tahu kan? Kenapa? Ada kaidah-kaidah, ada kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran itu. Wong tebal tipis saja sudah berubah makna, panjang pendek aja bacanya udah berubah makna. Betul sekali. Oh, luar biasa. Adakah kaidah-kaidah begitu? Nggak akan ada. Jadi persoalannya sekarang Pak Kingdom dan teman-teman Oten itu, cobalah berpikir ulang. Kita berkutat ini wahyu sampai, bukan itu substansinya. Substansinya itu adalah, benar nggak yang kalian imani dari Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Benar nggak dari Tuhan? Coba pelajari lagi. Kalau tidak benar, berarti cari yang benar yang mana? Ini kan debatable jadinya. Ya, maka saya
mengenalkan Islam kepada teman-teman kita dengan pendekatan Al-Quran atau dengan pendekatan Masya Allah. Injil. Masya Allah. Nah, harus begitu. Uji dulu. Maka Pak, menurut saya kalau satu undang-undang misalnya, undang-undang tebal begini, undang-undang buat manusia. Undang-undang. Tapi undang-undang ini dipalsukan dari atas sana. Setebal apapun undang-undang itu, maka aturan yang tertulis di dalam ini, undang-undang itu, menjadi batal semuanya. Kenapa? Karena bukan dari sumber yang asli. Gitu. Jadi buat apa kita jadikan dalil? Lalu kita bicara sorga, kita bicara neraka. Kalau dari sumber yang sudah tidak jelas, buat apa lagi kita? Jadi kita mengimani itu adalah, maka kemarin ada Pak Jimmy tanya saya, Ustadz, mana lebih dulu kita beragama atau bertuhan? Ya saya bilang beragama dong. Bapak tahu Tuhan dari mana? Kan dari agama. Agama dari mana? Ya dari Tuhan. Nah kan begitu. Ya, jadi agama dulu. Agama dulu dong. Karena orang yang tahu Tuhan dan mencari tahu Tuhan itu dari agama. Kan agama yang menginformasikan itu ada Tuhan. Makanya dulu sebelum Nabi ada, manusia gelap. Makanya bikin patung, bikin berhala, disembah. Karena mereka tidak punya agama, tidak mendapatkan petunjuk. Maka mereka menghayal, oh jangan-jangan Tuhan itu kayak manusia. Dibuatlah Tuhan dari batu-batuan, dari patung-patung, dari kayu-kayu jadi patung, disembah. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Nah, begitu. Jadi, saya lebih sepakat, maka semua pendeta yang saya ajak berdialog itu, kita sepakat. Gak usah kita debat masalah konsep ini, konsep itu. Kita uji dulu sumber-sumber agama kita itu. Yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang benar. Jangan kita persoalkan ini langsung atau tidak langsung. Ya, enggak, bukan itu. Sumbernya benar tidak? Mau langsung ke, mau tidak langsung ke. Ya, itu enggak urusan. Betul. Yang penting sumbernya benar enggak dari situ.